Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai Pak Anies Baswedan yang sering dikritisi, yang sering diserang oleh mereka-mereka yang tidak suka kepada Pak Anies Baswedan. Ada buzzer, kemudian ada PSI, dalam hal ini Giring Ganesa maupun Grace Natali yang cukup sering, cukup intens mengkritisi Pak Anies Baswedan. Saya tidak begitu paham kenapa PSI, partai yang berbasis nasional ini, hanya mengurusi kepada Pak Anies Baswedan. Jadi statement-statement politiknya, argumentasi politiknya, ini seolah-olah hanya Pak Anies yang ditarget. Seolah Pak Anies yang hanya dikritik, tidak ada yang lain. Padahal kalau kita melihat teman-teman, sistem pemerintah kita itu ada presiden, ada gubernur-gubernur, dan itu gubernurnya cukup banyak. Ada gubernur Jawa Tengah, kenapa? Kok tidak pernah dikritisi oleh PSI? Padahal kemarin ada kasus Wadas, ada banjir rob yang ada di Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Ada kemarin Nazarudin maupun Setio Novanto pernah menyampaikan terkait kasus EKTP. Itu semua tidak menjadi bahan kritikan atau untuk menyerang pihak lain dari PSI. Tetapi PSI ini lebih intens, lebih menarik mungkin mengkritisi Pak Anies Baswedan. Jadi masalah pagar yang roboh di JIS, kemudian masalah stand yang ada di Formula E itu menjadi bahan untuk mengkritisi Pak Anies Baswedan. Kenapa? Hal-hal yang cukup kecil itu dijadikan dasar yang seolah-olah menjadi bahan yang cukup besar untuk mendegradasi nama Pak Anies Baswedan. Dan seolah-olah Pak Anies ini tidak becus mengurus Jakarta. Ini sesuatu yang bagi saya hal-hal kecil tetapi diangkat, mencoba untuk di-upgrade supaya menjadi masalah yang besar sehingga bisa mendegradasi nama Pak Anies Baswedan, sehingga elektabilitas Pak Anies tidak begitu tinggi. Ataupun mungkin teman-teman ini dalam rangka untuk menaikkan elektabilitas dari PSI itu sendiri. Semakin menyerang kepada orang yang punya elektabilitas tinggi seperti Pak Anies dan menyerang seorang tokoh seperti Pak Anies, ini diharapkan ada elektabilitas yang didapat oleh PSI. Tetapi banyak pengamat yang mengatakan belum tentu PSI itu akan masuk ke Senayan walaupun sering atau intens mengkritik Pak Anies Baswedan. Nah teman-teman, terkait itu semua coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Pos Kota. Anies dinilai tidak becus pimpin Jakarta. Grace Natali beberkan sejumlah faktanya. Tembok pembatas JIS roboh, sebelumnya tribun Formula E juga. Partai Solidaritas Indonesia PSI kembali menyerang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, Anies dinilai tidak pernah becus selama memimpin Jakarta. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali dalam akun Instagram pribadinya. Dalam hal ini, Grace melihat bahwa tak ada program andalan Anies yang berjalan mulus, seperti contoh ajang balap mobil listrik atau Formula E, hingga Jakarta International Stadium atau JIS. Teranyar dikatakan Grace, stadion JIS yang dibangun bertaraf internasional hingga menyedot anggaran pendapatan belanja daerah APBD DKI Jakarta sebanyak 4,5 triliun tersebut terlihat bobrok. Jadi ada pagar yang roboh dikatakan tembok, oke, tidak apa-apa teman-teman. Tetapi ada kalimat lain yang menyebutkan bahwa anggaran yang menyedot 4,5 triliun ini terlihat bobrok, pandangan dari PSI, teman-teman. Pasalnya, saat grand launching JIS yang ditandai dengan laga perdana klub kebanggaan ibu kota, yaitu Persija vs Konburi Visi, tampak pagar pembatas tribun sisi utara JIS roboh pada 24 Juli 2022 kemarin. Tembok pembatas JIS roboh, kok yang disalahin malah Jackmania. JIS ini dibangun dengan dana fantastis, 4,5 triliun. Jika dibuat bahan berkualitas dengan prosedur yang benar, seharusnya konstruksinya kuat.
tulis Grace dalam laman resmi akun Instagram milik pribadinya @grasenat, Kamis 28 Juli 2022. Tak hanya itu, belum lama juga lanjut Grace mengungkapkan salah satu atap tribun di sirkuit Formula E Ancol roboh akibat diterjang angin kencang dan hujan sebelum event tersebut dimulai. Menurut Grace, hal ini menandakan bahwa pembangunan di program Anies tidak memiliki kualitas yang baik walaupun anggarannya segunung. Sebelumnya, atap tribun Formula E juga ambruk tertiup angin, ungkapnya. Nah, itu teman-teman terkait Grace Natali yang menyerang Pak Anies Baswedan mengenai pagar pembatas JIS yang roboh, kemudian tribun di Formula E yang kemarin roboh diterjang angin. Itu katanya Pak Anies tidak becus bekerja terkait mengurus Jakarta. Nah, saya melihatnya teman-teman, barang-barang yang kecil kemudian dijadikan dasar alasan menyerang Pak Anies, kemudian menilai secara global bahwa Pak Anies tidak becus bekerja. Apakah itu real? Dalam sebuah kegiatan, saya pikir itu wajar kalau ada hal-hal yang sifatnya ini menyangkut kekurangan sebuah acara. Misalkan teman-teman ketika ada hajatan, itu kadang ada sesuatu yang ketinggalan, ada sesuatu yang ini kurang, tetapi tidak menggagalkan itu sebuah acara. Kalau kita biasa mengadakan hajatan, demikian juga yang terjadi di JIS teman-teman. Halangan-halangan kecil seperti pagar roboh itu kan bisa diperbaiki, bisa diperkuat kembali. Karena orang yang melakukan tender sebuah proyek itu biasanya ada jaminan teman-teman. Ada jaminan berapa tahun, jaminan itu misalkan setahun 2 tahun. Nah, ketika itu rusak, maka itu tanggung jawab yaitu orang yang menerima tender. Seperti halnya kalau kita melihat teman-teman pengaspalan jalan. Pengaspalan jalan itu kan ditenderkan. Siapa yang mendapat tender itu maka dia harus bekerja untuk melakukan pengaspalan jalan. Dan biasanya ada garansi. Jadi garansi itu gunanya adalah ketika nanti ada kerusakan, ya benahi kerusakan itu. Itu kan sebuah solusi, itu kan sebuah perjanjian yang umum yang biasa dilakukan. Kan apa masalahnya teman-teman? Kalau itu rusak, ya perbaiki. Kan ada Jack Pro, ada yang melakukan tender terkait itu. Nah, itu urusan mereka. Berarti kan selesai urusan. Tetapi tidak dinilai, kalau menurut pendapat saya teman-teman, tetapi itu tidak bisa dinilai bahwa JIS itu gagal. Jadi tidak bisa seperti itu. Andai kata misalkan jalannya nanti rusak di JIS itu, apa itu dianggap Pak Anies Baswedan gagal dalam membangun JIS? Kan tidak. Kalau itu jalan rusak, ya benahi. Itu kan masih tanggung jawab orang yang menerima tender. Seperti halnya yang saya sampaikan tadi, ketika orang bangun jalan, ada orang yang menerima tender, maka dia harus menggaransi. Berapa lama dia garansi terkait pembangunan itu? Kalau rusak, benahi. Itu kan solusi. Kemudian yang berikutnya terkait tribun dari Formula E yang roboh. Kalau kita melihat teman-teman, sebenarnya tribun itu memang belum finish, belum selesai. Jadi ada hal yang memang belum finish, itu masih dalam proses. Dan besoknya itu harusnya selesai. Tetapi sebelum itu selesai ada angin kencang yang menyebabkan tribun itu roboh. Nah, kalau itu roboh tentu kan ada penyelesaian, dibenahi karena kegiatan Formula E itu belum terlaksana pada hari itu. Masih besoknya lagi itu baru dilaksanakan Formula E. Kan ada penyelesaian. Jadi kejadian seperti itu tidak bisa digeneralisir bahwa Pak Anies gagal, Pak Anies tidak becus bekerja membenahi Jakarta. Kan tidak seperti itu. Halangan-halangan kecil pasti ada solusi. Bagaimana solusinya? Dan itu sudah dilakukan Pak Anies Baswedan. Terus apa masalahnya sampai pihak Grace Natali mengatakan bahwa Pak Anies tidak becus bekerja dalam hal memimpin ibu kota Jakarta? Ini kan penilaian yang saya pikir tidak masuk akal, tidak rasional. Sekelas Grace Natali menyampaikan pandangan-pandangan mengkritik Pak Anies dengan bahan-bahan yang cukup simpel, kemudian mengeneralisir bahwa apa yang dilakukan Pak Anies itu gagal, Pak Anies tidak bisa bekerja, Pak Anies tidak becus bekerja, itu adalah saya pikir tidak rasional menurut saya.
Karena hal-hal seperti itu bisa diselesaikan oleh pihak Pak Anies Baswedan. Nah, kemudian ada satu pertanyaan saya mengenai Grace Natali ataupun Giring Ganesa yang sering mengkritisi Pak Anies Baswedan. Apakah dirinya itu sukses memimpin PSI? Apakah Giring Ganesa sukses? Apakah Grace Natali becus bekerja selaku pimpinan PSI? Ini kan sebuah pertanyaan juga. Tetapi kalau kita melihat buktinya teman-teman, PSI itu tidak lolos ke Senayan. Tidak mampu mendudukkan kadernya di Senayan. Apakah itu becus bekerja? Apakah dia itu sukses bekerja sebagai pimpinan di PSI? Ini kan sebuah ukuran juga teman-teman. Kalau dia menganggap Pak Anies tidak becus bekerja, Pak Anies gagal memimpin Jakarta, bagaimana dengan dirinya sendiri? Apakah dia sukses memimpin PSI? Itu pertama. Kedua teman-teman, beberapa hari ini berita yang cukup heboh, ada Surya Chandra teman-teman. Ini adalah kader PSI yang justru memilih Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Artinya Surya Chandra ini mendukung Pak Anies Baswedan. Yang sebelumnya juga begitu teman-teman. Suni Tanuwijaya ini lebih memilih keluar dari PSI dan memilih Pak Anies Baswedan. Kemudian sebelumnya juga ada Samara Amani yang keluar dari PSI. Jadi ada beberapa kader yang cukup potensial di PSI itu malah keluar dari PSI. Pertanyaannya adalah, apakah Giring Ganesa maupun Grace Natali sukses memimpin PSI? Padahal teman-teman, PSI itu sudah sering disampaikan tidak akan mendukung Pak Anies Baswedan. Tetapi toh nyatanya beberapa kader PSI justru mendukung Pak Anies Baswedan. Nah, itu teman-teman kalau kita melihat becus atau tidak becusnya pemimpin itu bekerja di dalam instansi atau di dalam komunitasnya. Jadi kalau saya melihat Grace Natali, Giring Ganesa itu kan punya komunitas atau partai politik lah, yaitu PSI. Apakah dia becus bekerja, apakah dia sukses bekerja dibandingkan dengan Pak Anies Baswedan ketika Pak Anies Baswedan memimpin ibu kota Jakarta. Itu loh Pak Anies dikatakan tidak becus bekerja oleh Grace Natali. Padahal Grace Natali saya pikir juga tidak sukses menurut saya memimpin PSI. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.